Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Alhamdulillah, turnamen Battle Post Ronda seri kedua, turnamen bagi pecatur pemula terlaksana tadi malam kawan. Dan pemenangnya sebagai berikut: Onyo, Jinjin, dan Red Vision. Selamat buat Onyo, Jinjin, dan Red Vision. Nanti admin akan cek dulu ya game-game kalian selama 2 hari ini. Apabila dari sistem chess.com tidak ada indikasi kecurangan, maka admin akan hubungi kalian lewat WA dan transfer hadiah pulsa yang kalian menangkan. Posisi pertama dapat 25.000, posisi pertama 25.000. Posisi pertama dapat 50.000, posisi 2 dan 3 masing-masing dapat 25.000. Selamat sekali lagi, dan alhamdulillah tadi malam ada beberapa donatur yang menyumbangkan uangnya untuk menggelar turnamen berikutnya. Seri ketiga akan kita gelar minggu depan. Jangan lupa ya, minggu depan. Untuk jadwalnya mungkin 2-3 hari ini baru akan saya umumkan. Apakah akan tetap malam Sabtu atau malam Minggu atau malam Senin kawan. Ya tadi malam agak sedikit was-was karena sebelum 30 menit turnamen dimulai pesertanya masih sedikit, tapi alhamdulillah akhirnya ada 40-an lebih peserta, sama seperti minggu yang lalu kawan. Harapan admin seri ketiga berikutnya lebihlah dari 100 orang. Oke, kita kembali lagi ke turnamen Grand Chess Tour kawan, yang sudah memainkan babak ketiga. Sama seperti babak-babak sebelumnya, hanya ada 2 papan yang berakhir menang kalah kawan. Ups, gamesnya di sini ya, ada 2 papan yang berakhir menang kalah, yaitu papannya Alireza Firoza kalah dari Fabiano Caruana dan Pragnananda mengalahkan Nordibek Abdussatrob, sehingga Pragnananda ataupun Fabiano Caruana ini bersama-sama memimpin turnamen sampai babak ketiga ini dengan perolehan 2 poin hasil dari 1 kali menang dan 2 kali remis, sedangkan Alireza melorot di posisi ke-7 kawan. Dan game yang akan kita ulas ini saya pilih permainan Pragnananda saja kawan versus Nordibek Abdussatrob. Permainannya Alireza versus Fabiano Caruana banyak sekali langkah-langkah yang tidak presisi. Nanti jelimet satu persatu admin menjelaskan langkah terbaiknya. Toh juga permainannya Alireza sudah kita ulas kemarin lusa. Gantian sekarang Pragnananda pegang putih melawan Abdussatrob. Pion C4. Battle pecatur muda ya, satu generasi kawan, mungkin selisih hanya 1 atau 2 tahun saja keduanya ini. English opening dipilih oleh Pragnananda dan pion G6 pilihan dari Nordibek Abdussatrob. Setelah pion D4 kawan, kuda F6 terlebih dahulu, kuda C3, dan Abdussatrob menantang permainan Grandfield Defense. Ya, admin lebih mudah mengucapkan Grandfield, kalian jangan protes. Ya, pembukaan ini atau pertahanan ini dipopulerkan oleh Ernest Grunfeld, pecatur asal Uni Soviet kawan saat itu. Umumnya variasi pertukaran akan dilanjutkan oleh putih kawan dengan pion C pukul pion D5. Paling banyak seperti itu variasi pertukaran, tapi variasi kuda dipilih oleh Pragnananda, kuda F3. Jika kalian memilih variasi pertukaran yang paling terkenal atau yang paling populer seperti ini kawan, artinya kalian menyerahkan petak pusat kalian pada putih. Putih dengan senang hati dorong pion E4-nya, jual beli kuda, pukul kuda C3, ambil balik. Tapi hitam nanti juga bisa meluncurkan serangan-serangan selepas gajah G7 diikuti dengan pion C5, kuda C6 kawan. Menteri juga bisa keluar ke peta A5 untuk menekan pion D4 atau pion pusat kalian. Jadi counter attack nanti hitam akan berat bagi putih di center. Tapi kalau putih mampu menahannya juga nggak ada masalah buat putih. Dan ide dari Grandfield Defense variasi pertukaran ini, harapan hitam bisa memecah pion putih ya di sisi menteri ini. Nanti terjadi ketidakseimbangan, ada 2 pion melawan 1 pion putih kawan. Harapannya hitam bisa meloloskan 1 pion dalam permainan endgame. Tapi di permainan level atas jarang sekali sampai endgame lolos 1 pion kawan. Tapi secara kalkulasi bisa lolos 1 pion di sisi menteri. Itulah ide variasi pertukaran yang paling populer kawan. Tapi variasi kuda F3 dipilih oleh Pragnananda. Abdussatrob tetap menawarkan ya variasi pertukaran sama. Putih bisa melanjutkan variasi pertukaran pion C pukul pion D5. Tapi dengan gajah G5. Menghindari variasi pertukaran Pragnananda. Ada kuda E4. Nantang pertukaran kuda. Juga coba kejar gajah. Gajah dipertahankan. Kalau chop di sini kawan, ya chop di sini ganggu kuda, kuda ke sini bisa diikuti menteri ambil pion yang di sini ya.
Jadi memilih gajah tarik mundur ke F4 Pragnananda, no di backup to starter rokade, pion E3 terlebih dahulu, sokong pion pusat kawan. Nah kemudian pion C5, atau juga kalian bisa melakukan pertukaran kuda pukul kuda C3, selepas itu bisa berlanjut dengan pion C5. Pion C5 langsung dipilih oleh Abdusatrop melakukan counter attack. Ya pengorbanan sementara tentu buka diagonal. Sikat di sini kawan, nanti skak garbuan pada benteng raja. Jadi memilih dengan pion C pukul pion D5 terlebih dahulu, kuda pukul kuda C3, pion ambil balik kuda C3, menteri ambil pion putih D5, gajah E2. Menunjukkan perkembangan pion C pukul pion D4 lanjut Abdusatrop, dan seperti yang saya sebut tadi dalam ide permainan Grand Field Defense kawan, hitam menciptakan pion lemah. Satu pion melawan pion mayoritas hitam di sisi menteri dengan 2 pion. Endgame-nya kalau bisa bermain di sisi menteri ada 1 pion yang bisa jadi andalan dalam permainan endgame kalian. Tapi putih ya tetap solid di center. Kuda C6 lanjut Abdusatrop, Pragnananda rokade, gajah F5 untuk mengawasi petak D3, koneksikan 2 benteng-bentengnya sudah siap digeser ke lajur-lajur pusat kawan. Dan di sini kawan, engine menyarankan keluarkan menteri sesegera mungkin ke A4 atau kuda ke H4. Atau ada satu ide lagi kawan, ditemukan juga oleh Pragnananda. Luncurkan pion H4. Luncurkan pion H4. Di sini ada benteng AC8 mengisi lajur yang sudah terbuka penuh lajur J. Abdusatrop. Dorong terus Pragnananda dengan pion H5. Ditolak, tidak diambil. Kalaupun diambil, artinya pionnya pecah, lajur G semi terbuka, kuda 4, dan pion ini masih bisa direbut kembali. Jadi memilih keluarkan benteng satunya, benteng FD8, kemudian dorong lagi kawan. Kecepatan ya, dorong lagi, ancam gajah. Setelah gajah F6, baru menteri dikeluarkan Pragnananda, menteri A4. Dan coba lihat, harus berhati-hati ya. Posisi raja terkunci, pion terkunci kawan. Ada masalah nanti di back rank. Strategi Pragnananda mengunci raja hitam. Lanjut menteri A5 menantang pertukaran. Oke, cop. Kemudian di sini ada benteng A C1 menantang pertukaran lagi. Kuda C6 nolak blokade. Di sini ada pion A3. Jelas untuk ya kontrol petak B4 agar kuda nggak macam-macam. Pion E6 lanjut di backup Abdusatrop, buka diagonal bagi gajah ini kawan. Kemudian kuda G5. Apa maksudnya? Mungkin akan berikan tempat bagi gajah kah ke sini nanti menyerang diagonal ini kawan. Kita lihat saja. Pion E5. Pion pukul. Ambil balik dengan kuda. Kemudian benteng pukul benteng. Ambil balik. Ada benteng D1 kawan. Dan gajah E7. Lanjut Abdusatrop. Siap reposisi untuk menarget pion. Pion E4. Pion E4 dikorbankan oleh Pragnananda. Idenya apa? Idenya seperti ini kawan. Dan di sini respon dari no di backup Abdusatrop dengan gajah caplok kuda G5. Langkah terbaiknya menghindar saja. Ke petak G4 menantang pertukaran. Kalau ada pion F3 di sini, benteng bisa menusuk ke baris kedua kawan. Jangan khawatir sementara back rank kalian masih ada yang menjaga petak D8 ini. Ya, pion ambil gajah di sini, benteng ambil gajah di sini. Itulah kawan. Tapi ide pengorbanan pion ini membuat Abdusatrop kehilangan kontrol pada ruang gelapnya kawan. Gajah sikat kuda G5, ambil balik kawan. Gajah ambil pion E4. Memang Abdusatrop unggul 1 pion, tapi coba lihat kawan. Ruang gelapnya melompong, bahaya sekali. Nah, gajah F6 serang kuda. Kuda ke C6. Dan benteng menusuk ke baris ke-7. Benteng hitam gak bisa kemana-mana. Jelas putih dalam posisi yang bagus ya. Di baris ke-7 sudah mengawal pertahanan hitam. Kuda B8. Berikan akses bagi gajah lindungi pion. Sekarang benteng E7. Ada gajah D5 menghindari serangan. Gajah G7. Dikunci kawan, dikunci. Jangan sampai ya, jangan sampai posisi baris ke-7 ini dibuka. Jangan sampai gajah ini bisa bergerak dan ada serangan windmill attack nanti. Kalau raja geser ke F8, pion di petak H7 jatuh, pion di lajur H bisa lolos.
Sekali lagi, nggak bisa buka ruang buat pergerakan raja. Ada benteng di 8. Gajah B5. Awasi ruang terang kawan. Pion A6. Gajah 4. Pion B5. Gajah D1. Kuda C6 serang benteng. Di sini benteng C7. Serang kuda. Kuda ke A5 yang bagus, yang kuat kawan, memilih gajah bergerak peta E6, yaitu menantang pertukaran perwira masing-masing. Dengan kuda ke A5, kalaupun ada benteng yang mencoba menyerang pion, ada benteng A8. Tapi memilih gajah E6. Tujuannya agar kuda ini tetap kontrol peta ini, tapi masalahnya di sini kawan. Benteng ambil kuda C6. Benteng ambil gajah skak. Nah, coba lihat. Masalahnya baris belakang kalian juga harus berhati-hati. Walaupun masih ada yang mengawal ya, tapi pion ini dalam posisi terancam. Jadi benteng mundur, pion jatuh juga kawan. Sekarang jumlah pion kembali setara. Posisi raja hitam masih terpenjara. Gajah C4, benteng A7, gajah D5, pion F3. Ada benteng A8 menantang pertukaran. Tentu ditolak. Ada gajah D7 serang benteng. Dan gajah C4. Percuma juga ke sini ya. Benteng gak akan berani meninggalkan posnya kawan. Ya tinggal ke peta B7 saja ya supaya bisa ke sini. Jadi gajah C4. Benteng B7 lagi. Kemudian benteng E8. Gak usah kalian pedulikan langkah benteng mondar-mandir di baris belakang, langkah yang normal untuk mempertahankan baris belakang atau back rank-nya. Raja G3. Lanjut Pragnananda. Abdusatrop Riwariwi saja. Improvisasi raja Riwariwi. Gajah E5 terlebih dahulu, menawarkan gajahnya trik kecil kawan, trik kecil ya. Dan di sini ditolak tentu saja. Gajah kembali ke G7, Riwariwi dengan bentengnya Abdusatrop nggak bisa meninggalkan baris belakang, dan akhirnya Pragnananda mulai dorong pion improvisasi. Benteng E8, raja mulai naik. Gajah E2, pion dorong F4. Kemudian benteng masih Riwariwi. Di sini raja 4. Riwariwi kanan kiri kawan, raja G3, gajah D3 di sini. Mengawal peta F5 ya. Dan Pragnananda gajah E5. Mungkin dengan raja kah? Ada benteng E8, gajah D6. Di sini gajah C4, ada pion F5. Apa yang kalian lakukan di sini kawan? Siap bongkar ini ya. Kalau diambil menggunakan pion H, maka pion ini juga bisa lolos nanti lewat lajur H. Kalau diambil nanti menggunakan pion F, terbuka akses melakukan discover atau windmill attack. Cukup berbahaya. Ide dari Pragnananda sudah sangat bagus ya, mengunci posisi raja hitam ini. Benteng C8. Ada gajah E5. Benteng E8. Nah, di sini ada benteng D7 terlebih dahulu. Benteng C8, ya tetap ya, nggak bisa ambil gajah. Gajah F6. Kemudian di sini Abdusatrop, pion pukul pion. Nggak dipukul juga bahaya kawan. Nggak dipukul bahaya, nanti pion ini juga bisa lolos. Baris ke-7 juga terbuka, bahaya sekali. Sudah nggak ada pilihan terbaik. Memang dalam posisi zugzwang, apapun yang dilakukan serba repot, serba salah. Ambil menggunakan pion, dan akhirnya raja geser ke F8. Kalau kalian membuat langkah Riwariwi seperti ini, anggap contoh ya, peta E8, maka gajah ini mungkin peta C3 saja, dan Riwariwi terus kalian lakukan kawan, dan gajah E5 untuk serang benteng. Riwariwi di sini raja F6, kunci posisi pion supaya tetap tertutup, nggak dibuka. Riwariwi serang pion yang di sini, gajah buang tempo terlebih dahulu, masih juga cepat Riwariwi. Ada ide pion A4 kah? Oh enggak, bisa dengan benteng C7 terlebih dahulu, mungkin masih Riwariwi di sini. Gajah B4, masih Riwariwi di sini kawan. Nah, pion A4 sudah saatnya didorong. Nah, gantian pion ini juga lolos kawan, lolos. Itulah idenya. Tapi juga gampang-gampang susah ya. Kalau kontrol waktu sudah mepet, mungkin ide seperti itu juga akan luput dari perhitungan Super GM pun. Oke, raja keluar ke F8. Ada benteng B7, kemudian benteng A8,
Gajah E7 cek sekaligus juga mengamankan pion. Raja geser dan gajah B4. Harus berhati-hati. Raja menyusup ke sini, pion juga jatuh. Di sini ada benteng A6, ya batasi pergerakan raja supaya nggak masuk. Tapi benteng skak. Dan di langkah ke-61 setelah benteng H8 ini kawan, Abdus Sator menyerah. Pionnya jatuh. Dan pion ini nanti akan sangat leluasa bisa promosi. Oke, tak perlu saya lanjutkan sampai promosi ya. Silahkan kalian otak-atik. Sungguh terlalu kalau kalian meminta admin untuk mempromosikan pion ini. Oke, ide dari Pragnananda kawan. Ide di langkah keberapa tadi? Ide langsung dorong-dorong pion kawan. Coba saya ulangi. Nah, di langkah ke-12 saat gajah F5. Ide dorong-dorong pion ini terus membuat Raja Hitam terkunci. Luar biasa permainan Pragnananda. Semoga bisa menghibur dan bisa jadi bahan referensi pembukaan kalian. Grunfeld Defense. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.